Oke, welcome and welcome back di Tentara Intuitif Tradingan akhir tahun kalian. Sagittarius, oke, Sagittarius betul. Di sini kalian punya The Tower. Center of the readingnya ada The Tower. Aku ngerasa ada mungkin tahun ini ada hal yang tiba-tiba berubah, ada rencana yang tiba-tiba harus berubah haluan mungkin, atau ada keadaan yang tiba-tiba berubah secara drastis, apalagi ya. Kalau Tower aku lalu interpretasinya ini tiba-tiba, apapun itu tiba-tiba, mau itu baik atau buruk datangnya pasti tiba-tiba. Gak, gak tahu, cuma ini konteksnya apa yang tiba-tiba di tahun ini. Cuma yang jelas uh, ini bukan keadaan yang remeh sih, ini masuk major event gitu ya, kejadian atau keadaan yang sangat berpengaruh untuk kalian di tahun ini, mungkin di akhir tahun ini, mungkin yang bikin ya ekstrimnya adalah hidup kalian jadi nggak berasa sama lagi. Oke, terus crossing grading kalian punya enough sort yang aku lihat mungkin peralihannya atau perubahannya ada di mindset kalian, ada di kepala kalian. Mungkin ada kata pertama yang kepikiran adalah disillusionment. Disillusionment tuh ketika kita uh, sangat kenal atau sangat yakin tentang satu hal lama ya, dalam waktu dalam jangka waktu yang cukup lama, terus tiba-tiba apa yang kita yakini itu ternyata tidak seperti yang kita ketahui sebelumnya. Kayak tiba-tiba, oh jadi ternyata dia tuh begini ya, kayak gitu. Kayak kalau ngomongin orang, kita taunya orang ini atau si A ini orangnya misalnya dia baik lah, katakan seperti itu. Terus di tahun ini kan mungkin kita ngelihat sisi lain dari si A ini yang oh ternyata dia nggak sebaik itu ya. Terus dari situ, kalau ternyata dia nggak sebaik itu, gimana dengan ABCD yang lain yang udah dia lakukan gitu. Banyak hal yang apa ya, ada perubahan pola pikir kayak gitu. Jadi ya kayak tower moment yang beralih apa ya, yang mengarah atau yang menjurus pada perubahan pola pikir dalam dalam diri kalian. Dan ini juga mungkin ada sedikit trust issue, ya trust issue yang kalian apa ya, yang pada akhirnya kalian harus bergelut sama ini, aku masih bisa percaya hal ini nggak sih, kalau ternyata hal ini sekarang atau ya kalau ternyata hal ini tiba-tiba kalian ngeliat berubah kayak gitu, ini aku masih masih bisa percaya ini nggak ya. Yeah. Oke, root of the reading kalian punya the Empress dan Ace of One. Gimana ya nerjemahinnya kalau ngelihat the Empress sih, uh, in general keadaan kalian nggak yang lagi susah-susah amat ya. Ya, kalaupun iya ini dirasa hal yang mengganggu atau dirasa hal yang sulit, kesulitannya kayaknya masih di ya di kepala kalian aja sih. Ya, itu hati-hati sih. Kayak udah sebenarnya hidup gue nggak susah-susah amat kayak gitu, makan masih bisa makan enak. Tapi gara-gara kita kepikiran hal ini, karena gara-gara ada hal ini yang kita pikirin, makan yang tadinya harusnya enak malah jadi nggak enak. Itu hati-hati tuh. Ya, harus bisa lebih grounded lagi kalau nyikapin konflik-konflik mental kayak gini, konflik-konflik yang aduh ini gue kepikiran ini nih, gue kepikiran ini nih. Itu hati-hati, kepikiran boleh tapi tetap harus grounded, tetap harus bisa bedain mana bahaya yang udah bener-bener nyata di depan mata dan mana bahaya yang masih potensial, mana bahaya yang masih apa ya, masih kemungkinan. Di belakangnya SO1 di sini rasa uh, sebelumnya mungkin yang mendasari perubahan pola pikir ini adalah karena kalian punya hal baru yang ingin kalian kejar, yang tadinya nggak ada. Mungkin tower momennya juga salah satu triggernya adalah karena kalian pengen ngejar ini atau pengen hal ini. Jadi karena ada keinginan itu, seolah-olah hidup kalian jadi nggak sama lagi. Seolah-olah apa yang tadinya kalian kenal dengan sangat baik malah jadi
berubah gitu, malah jadi oh ternyata nggak seperti yang selalu kupikirin ya. Ada sisi lain yang harus kalian lihat dari hal yang tadinya kalian rasa familiar gitu kali ya. Sangat sangat general ya, aku main aman banget di sini. Crowding the reading ada The Lovers sama Future Energy. Eight of Cups, kalau Eight of Cups sih ya ada 8 ketemu 8, Eight of Swords ketemu Eight of Cups. Ini kalian, kalau Eight of Swords tuh kalian yang masih masih pondering, masih mikir-mikir, masih merenungkan ini benar atau enggak, ini baik atau enggak. Eight of Cups tuh kalian yang udah oh udahlah tinggalin aja kayak gitu. Ngerti gak sih? Tinggalin aja tuh dalam artian uh, kalian udah ngelewatin, kalian udah nggak di posisi mikir-mikir lagi, kalian udah di atas dari permasalahan yang kalian pusingkan selama ini. Aku ngerasa kayak gitu. Dan mungkin dalam waktu dekat ya, kayak ya ambillah 2 minggu ya, mungkin akhir tahun atau akhir tahun ini atau awal tahun depan kalian mulai ngerasa kayak ya udahlah ya ngapain gue pikirin, kayak udah cukup ya. Udah cukup dipikirin, sekarang waktunya move on gitu. Sekarang waktunya ya udah, keadaannya udah berubah, aku nggak bisa mecahin masalah yang sama dengan kondisi yang berbeda. Kayak apa sih, ya gitu, nggak bisa mecahin masalah yang sama lagi dengan pakai, nggak bisa mecahin masalah yang sama dengan cara yang sama lagi, soalnya kondisinya udah beda kayak gitu. Jadi mau gak mau kalian ya move on ya. Yang tadinya banyak lah contohnya, iya nggak perlu aku sebutin satu-satu. Aku agak malas juga sih, itu terlalu general gitu, terlalu luas. Cuma kalau kalian biasa mecahin masalah A, kayak aduh aku bilangnya apa ya, kalau kalian biasa bentar aku lihat sekitar aku. Kalau kalian biasa pakai paket data tiap bulan gitu, terus karena sekarang terus eh, belakangan kalian mikir, atau akhir tahun ini kalian mikir kayaknya tahun depan dihitung dihitung-hitung kalau pakai paket data gini malah jadi boros deh pengeluarannya kayak gitu, kayak malah jadi lebih mahal. Ya tahun depan pasang wifi aja deh. Iya. Yeah. Nah dipikirin tuh sama kalian tuh. Iya, terus tiba-tiba jeger aja. Iya juga ya, kalau pakai wifi itu bisa begini. Terus kayak downloadnya juga bisa unlimited. Wah, bisa bisa ngesit jadi ya, ya jangan sih. Udah nggak usah diterusin soalnya. Ya pokoknya aksesnya bisa lebih mudah dan bisa lebih unlimited gitu kali ya. Ya, kalian pikirin nih provider wifi mana yang bakal kalian pakai. Kalau yang ini dia begini, kalau yang ini dia begini. Nah, dipikirin lah sampai sampai mentok gitu, sampai sampai kalian jadi mulai membanding-bandingkan dan mulai curiga gitu, kok yang ini bisa mahal sendiri ya, kok yang ini dia agak murah ya kayak gitu. Ya kalau ngelihat di atasnya nih, ya kenapa aku pakai analogi itu, soalnya di atasnya crowning the reading kalian punya the lover. The lover ini adalah momennya kalian ketemu sama jodohnya ya. Jodoh tuh nggak selalu lawan jenis ya, ya provider internet juga itu jodoh by the way ya. Agak konyol kalau aku jelaskan, tapi emang seperti itu. Dari provider internet tuh jodoh-jodohan. uh, ini apa sih momennya kalian nemuin kalau ya udahlah pakai ini aja, udah ketemu nih jodohnya. Nggak, udah kalau udah ketemu gitu kan, kadang kalau kayak makin dipikirin tuh kita makin ragu ya, nggak tahu sih, kadang aku gitu sih. Kalau udah ngambil keputusan tapi kita masih dituntut untuk milah-milah kayak gitu, padahal aku udah ngambil keputusan ini, wah itu makin makin buntu sih. Makanya butuh udahlah, ya udahlah pakai ini aja, atau udahlah jalanin aja. Kan lah kita dari yang tadinya masih bingung cari provider, ke kita yang udahlah pakai ini aja, udah ketemu jodohnya ini. Itu posisi kalian ada di Six of Cups, posisi yang cukup apa ya, yang cukup balance kalau aku lihat ya. 6 di sini Cup, Six of Coins, aku ngerasa ada balance di situ, uh, ada kenyamanan di situ, ada comfort. Ya tahu ya kalau ngeliat Six of Cups di sini uh, ada nostalgia. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada nostalgia ya. Mungkin uh, apakah kalian
pada akhirnya pakai provider yang sebelumnya kalian pakai lagi gitu. Dulu nih aku pakai ini bagus nih di daerah sini, terus ternyata pakai lagi dan ternyata cocok lagi kayak gitu. Bisa jadi lingkungan lingkungan sekitar kalian ada temperance temperance sama six of cups ini kayak eh, ada, aku mau bilang digembleng tapi kayaknya kurang tepat, lebih ke eh, mental emosional kalian sedang di apa ya, sedang digodok kali ya, sedang digodok digodok dalam artian mungkin kalian bakal balik pakai provider yang sama kayak yang dulu-dulu pernah kalian pakai, tapi sekarang kalian orangnya udah bukan orang yang sama, lingkungannya juga udah bukan lingkungan yang sama. Jadi kalaupun iya rasa nostalgia itu menghampiri gitu, kayak ada ngerasa apa sih pas tower momennya itu terjadi gitu, jeger gitu, terus kalian keinget kalau dulu kalian pernah nyaman atau pernah bahagia di momen ini gitu, dan kalian pengen nyari momen itu lagi for the sake of mencari kestabilan atau mencari comfort gitu. Iya, ketemu pun momen itu kalian udah bukan orang yang sama, lingkungan kalian juga udah bukan lingkungan yang sama. Tapi ya nggak apa-apa selama kalian nemuin comfort yang kalian cari sama emotional balance yang kalian, ya kan kalau kalau masa peralihan, apalagi peralihan yang tiba-tiba kayak gitu kan, emotionally kita juga kan jadi nggak seimbang gitu kan jadinya. Nah kalau begitu emotional balance nya udah ketemu ya tetap harus ingat sekarang kita bukan orang yang sama, waktunya juga udah bukan, udah, apa sih, udah bukan waktu yang sama kayak kita alamin dulu. Nah di hopes and fear-nya ada the hermit, kalian buat menyendiri ada ketakutannya ya. Ya sendiri itu bisa bisa agak menakutkan untuk beberapa orang, atau di beberapa situasi menakutkan itu bisa menakutkan, sendirian tuh bisa menakutkan. Cuma eh, kadang ada beberapa hal yang cuma bisa kita temuin, cuma bisa kita sadarin begitu kita sendiri. Nah clarity itu yang apakah apa sih yang clarity ini kan eight of sword ini gak ada clarity-nya, ini kayak kita stuck di pikiran kita sendiri nih. Nah hermit ini mencari clarity-nya, jadi yang tadinya jeger tower terus kita bentar, kayaknya ini waktunya aku buat introspeksi deh. Ya ada King of Cups, aku ngeliat King of Cups ini uh, emotional balance-nya kalian kalian lebih uh, lebih mature, lebih dewasa secara emosional, gak gampang ke trigger lagi ya. Kalau ngomongin internet, ini internetnya lebih stabil gitu kali ya. Ya provider setelah setelah move on ke provider yang ini lebih stabil, budgetnya juga lebih apa ya, lebih terkontrol. Pokoknya King of Cups tuh dia nggak gampang trigger lah ya. Biasanya kan kalau internet naik turun tuh rawan banget nge-trigger ya. Ya pokoknya gitu deh ya. Aku ngomongin apa ya? Pokoknya gitu deh Sagittarius, kalian nangkep ya. Udah bulan jadi kemana-mana. Untuk ini aja Sagittarius untuk bacaan tarot akhir tahun kalian, kita ketemu lagi di lain waktu.